Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan admin mendapatkan informasi di hari ini teman-teman ya. Di hari ini terkait hasil seleksi P3K. Jadi wajar saja meskipun sudah ada yang ditandatangani, namun masih banyak daerah yang belum mengumumkan. Karena kami dapatkan informasi di hari ini bahwa itu molornya ke tanggal 3 Januari 2025. Wow, kok seperti itu teman-teman ya? Oke, kita simak saja informasinya. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut ke info intinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini 37 menit yang lalu ya. Nah, ini jelas 37 menit yang lalu terkait pengumuman hasil seleksi P3K. Nah, di sini diinformasikan bahwa intinya belum pengumuman. Nah, intinya katanya belum pengumuman karena libur panjang dari tanggal 2 Desember sampai 1 Januari. Karena kalau 1 Januari itu kan memang tanggal merah juga teman-teman ya. 25 itu kan Natal. Jadi katanya karena libur panjang dari tanggal 25 Desember sampai 1 Januari. Insya Allah pengumuman tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 teman-teman ya. Nah, ini disampaikan oleh beliau. Apakah benar tanggal 3? Nah, ini kembali lagi teman-teman ya. Admin juga masih menunggu-nunggu karena dari video-video sebelumnya banyak sekali rekan-rekan yang menyampaikan daerah kami belum, tampilan di portal SSCSN masih cetak kartu begitu. Oke teman-teman ya, mungkin karena hal ini ya menjadi penyebabnya. Ini mungkin karena hal ini sehingga di daerah rekan-rekan itu belum muncul pengumumannya, karena informasi yang disampaikan oleh rekan kita ini di mana mengatakan bahwa ini insya Allah pengumuman tanggal 3 Januari 2025. Nah teman-teman ya, tapi sampai video ini admin buat belum ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh BKN atau Mempan jika memang harus terbit pengumumannya di 3 Januari. Intinya teman-teman menunggu saja, namun jangan kaget jika memang belum keluar, karena ini ada bocoran dari rekan kita. Apakah beliau dari BKD atau apa, dia juga tidak menjelaskan. Nah, selanjutnya terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Nah, di sini teman-teman ya, juga kita dapatkan informasi di hari ini pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 paruh waktu. Nah, ini yang paruh waktu. Yuk ikut seleksi tahap 1. Silahkan dicek akun SSCSN-nya masing-masing. Jadi diminta silahkan dicek akunnya masing-masing. Nanti beberapa daerah ada yang sudah pengumuman, ada yang sudah pengumuman mungkin. Nah, hashtag P3K. Yang kemarin tidak percaya kalau guru ada paruh waktu, padahal sudah jelas di Kepmenpan ada paruh waktu juga untuk guru. Nah, teman-teman ya, kalau tanya daerah mana itu saya kurang tahu. Nah, terkait yang P3K guru paruh waktu ditanya daerah mana itu belum tahu. Oh iya, berita untuk guru honor negeri ditargetkan selesai jadi ASN semua itu ada di tahun 2026. Jadi itu targetnya selesai ya. Jadi 2025 masih tetap ada direkrut, namun nanti selesainya itu di tahun 2026. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, di sini kembali diinformasikan hanya anggota DPR yang memberikan informasi ini, belum melihat peta jalan bagaimana. Jadi masih 50-50, 50-50 ini formasinya. Selamat, Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2024 dengan status paruh waktu. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Silahkan klik tombol di sini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini tampilan. Ini juga sebenarnya kalau admin lihat tampilannya ini sama persis dengan yang admin sudah post juga di video sebelumnya, teman-teman ya. Nah, ini seleksi P3K. Di sini jelas kita lihat ini Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2024 dengan status paruh waktu.
Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada terkait pengisian DRH-nya dan teman-teman bisa lihat di sini ada tentang nilai dan teman-teman bisa lihat juga di bagian bawah sini ini terkait dengan Cerdik. Nah, untuk yang diberikan di sini, contoh yang ada di sini, ini tidak ada afirmasi Cerdik. Nah, selanjutnya sebagai persiapan buat rekan-rekan yang nantinya akan mendapatkan ucapan seperti ini, ucapan selamat, baik full time maupun paruh waktu. Nah, sebagaimana contoh yang ada di sini, itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini ada juga yang bertanya, apakah paruh waktu dapat mengisi DRH juga, Min? Jawabannya kalau kita lihat contoh yang di sini ya, admin ulangi, jika kita lihat contoh yang ada di sini, paruh waktu itu mengisi DRH juga. Karena kita memang ketahui bahwa paruh waktu itu memang ada NIP-nya juga, teman-teman ya. Sebagai legalitas bahwa ia itu ASN meskipun sifatnya paruh waktu. Dengan adanya NIP itu dia tercatat menjadi ASN dan dia itu sudah sesuai dengan aturan di undang-undang ya, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 di pasal 66 yang ikut terselesaikan penataannya. Meskipun nanti NIP-nya itu keluarnya di 2025. Tapi mereka itu sudah menyandang status, tinggal pengusulan. Nah, terkait dengan DRH ini, teman-teman admin sedikit berikan bocoran di awal, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi nanti ketika teman-teman buka, langsung saja siapkan dokumen ini. Terkait dengan dokumen teman-teman ya, nah kita ini dapatkan dari salah satu BKPSDM ya, dari salah satu Pemda begitu. Nah ini ada dokumen, terus format penamaan file dan contoh penamaan. Dan sedikit admin jelaskan terlebih dahulu terkait dengan penamaan ini opsional ya, tergantung instansinya. Meminta penamaan filenya ketika ingin mengupload di portal SSCASN terkait DRH. Nah, di sini kita lihat yang ada di sini ada 9 dokumen. Yang pertama itu adalah pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Terus ijazah asli yang digunakan saat sebagai dasar saat melamar. Jadi maksudnya yang ini teman-teman ya, meskipun teman-teman itu S2 tapi ketika mendaftar itu menggunakan ijazah S1, jadi tetap gunakan ijazah S1-nya nanti untuk pengisian DRH. Transkrip asli ya, terus DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, kalau format yang ini itu ada di SSCASN nanti teman-teman ya, ada. Terus daftar riwayat hidup berupa file Microsoft Word-nya. Terus surat pernyataan, nah ini SKCK juga ada. Nah, SKCK itu kalau tidak salah itu cuma 2 bulan teman-teman ya masa berlakunya. Jadi teman-teman itu ketika dapat pengumuman silakan urus dan selesaikan secepatnya ya. Jangan diulur. Ini juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. Ini juga ada masa berlakunya teman-teman ya. Jadi nanti diperhatikan. Nanti kita bahas info selanjutnya. Nah, yang ke-9 adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga diberikan keterangan yang mana JPG, yang mana PDF, yang mana dokumen atau Word seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan terkait pengumuman hasil seleksi P3K. Ya, mungkin teman-teman rehat dulu sejenak ya untuk buka akun SSCASN-nya, karena sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah seorang tadi subscriber kita itu nantinya di tanggal 3. Nah, tapi apakah itu sudah fix atau tidak? Nah, kita tunggu saja perkembangan info selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.